Selamat malam, Monik. Kita ketemu lagi nih. Ya Om, selamat malam. Gimana nih Om kabarnya Om? Baik, baik, baik. Oke Om, kabar aku juga baik, puji Tuhan. Jadi aku penasaran banget nih Om, hari ini aku mau nanya ke Om Budi soal beberapa pertanyaan terkait tentang FIRE, karena aku benar-benar setuju banget nih sama yang namanya FIRE, yaitu Financial Independence Retire Early ya Om. Oh iya, benar, benar, benar. Ya. Jadi kamu mau ya jadi fun, fearless, and fortunate female gitu. Iya, benar banget, aku pengen banget cepet-cepet retire early supaya aku bisa nikmatin nih nanti hobi aku, jalan-jalan, Oke, traveling ke seluruh oke. dunia gitu Om. Siap, siap, siap. Apa yang bisa Om bantu nih? Iya Om, thank you. Pertama-tama thank you dulu ya Om karena udah menyempatkan waktunya. Jadi aku mau mulai bertanya nih Om pertama-tama karena kan uh, aku mau nanya tentang pandangan orang-orang. Jadi dulu tuh orang-orang bilang kalau menabung itu pangkal kaya ya Om. Jadi Oh sebenarnya itu iya. benar nggak sih Om? Gini ya Om, coba sistematik ya Om biasa berpikir seperti itu. Jadi ada 3 alasan. Pertama itu alasan agak filosofis, kedua alasan historis, dan ketiga itu alasan praktis. Kalau filosofisnya sebetulnya Om kurang setuju ya, karena sebetulnya gini, orang itu kan punya 2 periode ya, ada namanya tabur tuai ya, invest harvest. Kalau nabung itu kayaknya belum tentu meningkatkan istilah Om itu kapasitas produktif ya. Tapi kalau investasi itu iya, investor apalagi jadi investor gitu. Jadi ya. Jadi itu secara filosofis Om lebih mengarahkan ke investasi itu karena kita sama nih sama nabung itu menunda belanja pengeluaran, tapi yang satunya lebih ada aspek ditumbuhkan gitu. Sementara nabung itu cenderung pasif. Itu yang alasan filosofis ya. Alasan historis, dulu nabung dibilang untung itu karena dulu mah belum ada pasar modal, belum ada SBN, hanya bank gitu. Dan dulu suku bunga bank itu tinggi gitu ya. Jadi itu kebentuk padahal dunia sudah berubah. Nah, alasan praktis sejak pandemi ini sebetulnya beda dibandingkan krisis-krisis dulu ya, bunga naik, sekarang malah bunga itu turun gitu, rendah banget gitu ya. Jadi wah ini sebetulnya kalau nabung itu bisa saja dia kalah sama inflasi ya. Jadi nggak jadi kaya tuh ya. Jadi karena itulah kita harus bicara investasi, tapi kan banyak hal yang orang khawatir apakah itu rugi, turun naik, volatility dan lain-lain. Nah itu sebetulnya dari pengalaman Om bisa sampaikan ini sebetulnya gimana sih cara manage-nya dan nggak usah dipantengin setiap hari gitu. Ada ya. Jadi sekarang Om kasih tahu aja ya di pengalaman Om yang disebut investasi menurut Om itu adalah menanam keberuntungan ya. Jadi menanam itu adalah proses, keberuntungan itu ada hasil. Jadi kalau menanam pasti apa yang kita tanam, kapan nanam, dengan siapa, di mana gitu. Dan ini butuh waktu kan, butuh perawatan gitu. Kalau keberuntungan itu adalah peningkatan daya beli sepanjang waktu. Jadi apa yang kita tanam itu pokoknya nggak hilang, keuntungannya buahnya nyaman gitu ya, bisa katakanlah ngalahkan inflasi karena inflasi itu penyebab menurunnya daya beli selain kehilangan pokok. Nah, satu lagi ya, jadi yang namanya investasi itu bukan cuma bisa masuk kita invest, bisa keluar enggak gitu. Ya, gitu jawaban Om Budi biasa sistematik ya. Mudah-mudahan kamu bisa memahami nih. Ya paham Om. Berarti sekarang ini harusnya lebih ke investasi ya Om, bukan menabung lagi ya Om. Betul, betul, gitu. Nah, Dan udah tersedia kan, jadi kita tuh udah ada berbagai instrumen ya. Jadi bisa apakah langsung ya, bisa milih saham, nanti bisa diajarin, apakah lewat reksadana, ada juga SBN ya, itu juga bisa langsung atau bisa juga pakai reksadananya, dan juga ada yang bisa kita investasi ke luar negeri gitu loh, Moni. Om. Nah, ngomong-ngomong tentang investasi instrumen kan banyak nih Om pilihannya Om. Aku mau nanya dong Om, kalau misalnya aku sebagai mewakili generasi milenial nih ya kan Om, aku kan masih umur 18 tahun. Kira-kira Hmm. tuh paling tepat tuh di mana sih Om pasar sahamnya? Dan kira-kira Om prefer kayak kamu anak muda mendingan ambil ini deh karena resikonya misalnya lebih kecil gitu. Oke, jadi malah Om akan sampaikan ke kamu, Om itu berusaha tidak menutup pilihan, banyak pilihan tuh ya, Monik dan teman-teman. Jadi pertama bukan cuma jadi investor ya, invest di saham ini, saham itu, obligasi ini, obligasi itu bukan. Bisa juga Monik dan teman-teman berkarir.
di industri keuangan, bisa jadi analis, bisa jadi fund manager, bisa jadi marketing ya, gitu. Jadi ada dua nih, yang pertama berkarir, kedua itu adalah jadi investor ya, seperti Pak Lo Keng Hong itu kan triliunan dia punya ya setelah investasi 30 tahun katanya ya. Kemudian satu lagi lihat kan ada yang misalnya dia bikin perusahaan startup kemudian di IPO kan ya, jadi dia kaya. Jadi jadilah yang bisa berkarir di pasar modal, bisa jadi investor, bisa jadi inventor, dan nanti di IPO kan disitulah dia dapat duit, boleh dibilang ya kekayaan yang lebih banyak gitu. Jadi nggak cuma bicara instrumen ya. Nah, jadi Om selalu sebenarnya Om itu tokoh reksadana 2020 ya dari majalah Kontan OVO Bareksa. Sebetulnya untuk Monik terus terang Om tidak menyarankan langsung ke saham loh gitu. Jadi loh kenapa kok Om kayak kontroversial seperti itu? Seperti yang Om nasihatkan kepada anak-anak Om juga, sebetulnya investasi terbaik itu di talenta. Talenta itu kemampuan kita belajar gitu ya, kemampuan kita memahami, karena jangan sampai cara investasinya keliru. Itu ada banyak orang yang kayaknya bukan investor, donatur, dia beli nggak tahu caranya ya, harganya mahal kemudian turun dia jual gitu ya. Jadi apalagi nih ya, yang banyak orang yang nggak tahu bahwa kadang-kadang kita investor kecil disuruh masuk padahal ada investor lain yang mau keluar gitu. Jadi banyak sih sebetulnya yang mau Om sampaikan, ada baiknya tahu dulu ya. Tapi yang kenapa di talenta yang Om maksudkan itu supaya orang-orang seperti Monik ini dikatakanlah punya hobinya itu yang kamu sukai ya, dan itu bisa menghasilkan, karena talenta itu Monik katanya definisinya itu ada 4 E ya. If you can do something excellent ya, easy, gampang bikinnya, bagus banget bikinnya, hasilnya gampang ya, kemudian kamu enjoy ya, dan earn. Tuh, apa Monik bisa disebutkan? Excellent. Ya, excellent, easy, enjoy, and earn. Nah, tapi kalau excellent, easy, enjoy, nggak earn, itu hobi. Hobi itu mahal, makanya kamu punya uang dulu gitu. Tapi kalau excellent, easy, ya, earn, nggak enjoy, itu kompetensi. Jadi orang, wah kamu kok bisa bikin itu gampang bagus gitu, tapi kok kelihatan kamu nggak happy gitu. Nah itu kompetensi kamu gitu. Tapi Om sarankan buat Monik dan teman-temannya lain, carilah ya, kamu mau di seni, mau di olahraga ya, banyak kan seni peran apa, kemudian kamu bikin barang, kamu bikin ya banyak sekali ya sekarang yang bisa boleh dibilang dijual ya. Dari situ baru nanti ya Monik, ada buku yang Om paling suka nih, Automatic Millionaire ya, karangan David Bach. Sebetulnya banyak orang loh Monik bahwa investasi itu bukan harus dipantengin setiap hari. Bisa aja karena kamu punya uang, punya pendapatan, kamu sisihkan. Misalnya 5% atau 10% kamu investkan di berbagai aset. Yang penting itu adalah kamu punya gaji dulu dan gaji kamu terus meningkat gitu loh. Dan nanti Om akan cerita, yang paling bagus jadi investor itu adalah orang yang punya pekerjaan di sektor real, karena dia akan tahu, dia loh kok pasar modal ini naiknya kenceng banget, sementara bisnis saya boleh dibilang hasilnya ya bagus tapi nggak segede ini. Nah itu nanti Om mau kasih tahu bahwa kalau harga sahamnya tuh kenceng banget naiknya, berarti dia sudah price in a lot of good news gitu. Jadi orang tuh udah apa ya istilahnya, ke depan tuh kayaknya rosy scenario ya, berbunga-bunga gitu. Padahal biasanya kalau udah ketinggian itu biasanya ya itu price-nya ya, harganya itu udah jauh lebih tinggi dari value-nya, istilahnya overvalued. Kalau overvalued biasanya habis itu malah ada kemungkinan turun ketika orang menyadari oh ini kemahalan gitu ya. Nanti Om akan ajarin nih gimana caranya. Kira-kira gitu, Monik. Iya Om, tadi aku sempat dengar nih Om mention kalau kita harus nyisihin sebagian gitu kan buat investasi. Aku penasaran nih Om, sebenarnya modal tuh paling penting nggak sih Om buat investasi? Karena aku sempat dengar-dengar juga ya dari toko finansial lain, kalau sebenarnya tuh modal tuh nggak terlalu penting Om buat investasi. Apakah itu benar Om? Sebetulnya modalnya itu adalah dari pendapatan. Jadi Om ini kan juga mensosialisasikan sejalan dengan David Bach itu kan story of yourself kan. Dia itu kan sebenarnya menyarankan bahwa dia nanam secara berkelanjutan. Itu sangat mirip dengan installment plan gitu.
Jadi terus kamu punya uang misalnya nggak usah ke pasar modal, kamu tanam setiap hari atau setiap bulan kamu gajian, kamu tanam jati misalnya gitu, kamu tanam jabon atau kamu tanam duren misalnya, itu aja. Jadi sebetulnya lebih ke arah belajar dulu. Kamu kalau menanam kayak gitu kan ada perawatan gitu ya. Jadi kita lihat. Jadi kalau kamu beli saham itu kata Warren Buffett tuh seperti kamu paham bisnis modelnya ini mau kemana nih ya. Jadi namanya kan ada sunrise, ada sunset industry. Jangan kamu invest di perusahaan yang menghasilkan mesin fax gitu. Udah nggak dipakai lagi kan. Sekarang udah ada email gitu ya. Jadi jangan beli barang-barang yang nggak laku gitu. Nah, ke depan tuh apa misalnya kamu lihat ada orang bicara electric vehicle misalnya perlu baterai gitu ya. Kemudian juga dengan pandemi ini orang butuh jasa kesehatan, kamu investasi di rumah sakit dan lain-lain. Itu temanya dulu gitu. Ya, jadi kembali ke tadi sebetulnya adalah yang penting itu memang betul punya pokok, tapi pokok itu datangnya dari installment plan. Ya, kamu bikin dulu sustainability gaji kamu. Kalau kamu kerja di suatu tempat, skill kamu meningkat dan lain-lain, dipromosikan dan lain-lain, kamu orang yang terakhir dipecat ya, gaji kamu terus meningkat, dari gaji itu disisihkan gitu. Nanti Om tadi definisikan investasi menanam keberuntungan, kalau ada buahnya, jangan segan-segan ambil untung. Malah Om itu punya filosofi kenapa Om jarang rugi gitu ya. Bagi Om, setelah kita milih saham yang benar gitu, Om punya kaidah, utamakan mengendalikan kerakusan ketimbang menuruti kecemasan gitu. Jadi kalau ada untung nih, Om ambil, Om tukar ke aset lain, apakah Om pakai juga buat misalnya jalan-jalan ya sama keluarga Om ya, atau juga Om buat bantu cicilan beli aset KPR misalnya gitu loh. Jadi kita tuh milih ya ada buah jangan dibiarin wah biasanya orang itu apa ya baperan gitu. Maruk ya Om. Jadi pas turun juga loh ini value-nya apa namanya kok harganya turun jauh di bawah value-nya gitu. Itu kesempatan buat beli. Jadi sebetulnya seperti yang Tante Joyce bilang yang bikin buku itu ini mau kayak cepat ya apa cepat kaya itu sebetulnya ya kita juga harus mengendalikan ininya lah ya apa namanya market itu biasa bergerak lebih dulu tapi kita tuh punya screening punya kayak suatu kaidah lah ya kriteria ini kapan kemahalan dan lain-lain dan kita ngebuka diri jadi ada aset lain ya jadi bisa aja kamu udah untung kamu bisa taruh misalnya di reksadana pendapatan tetap gitu. Nah ini banyak yang keliru nih ya. Jadi 7 tahun terakhir kamu mungkin kenal IHSG ya, indeks harga saham gabungan. Sebetulnya di sebelah sono SBN itu ada indeksnya juga. Jadi indeks SBN juga. 7 tahun terakhir sebetulnya kalah loh indeks saham lewat indeks SBN gitu. Tapi ke depan nanti kita bisa bikin sesi terpisah. Mengapa Om lebih percaya ke depan itu saham yang lebih cuan. Gitu loh Monica. Ya Om, aku penasaran juga nih Om, tadi kan Om bilang saham itu lebih cuan. Nah, anak remaja zaman sekarang tuh banyak banget Om yang masuk dalam kripto nih Om. Oke. Menurut Om gimana nih Om, pandangan ke kripto untuk masa depan? Apakah itu terjamin Om atau bahaya? Karena kan fundamentalnya ini belum kurang jelas ya Om, menurut aku. Oh iya, ini perlu juga saran Om ya, kita harus paham dulu sebetulnya ini dasarnya seperti apa. Jadi kalau kamu tanya dulu, Om Budi tertarik nggak kripto? Om Budi bilang Om Budi tertarik. Gitu. Tapi Om punya beberapa pertimbangan argumen misalnya Om pengennya certainty untuk dana pendidikan anak-anak Om dulu udah cukup ya. Kemudian Om punya dana pensiun ya yang nanti bisa ngasilin cash flow cukup. Habis itu mungkin Om akan berpikir 1 atau 2% dari total aset Om itu dalam bentuk kripto aset gitu. Nanti alasannya ini agak panjang ya bahwa pasca pandemi ini berbagai bank sentral itu terlalu gampang katanya menciptakan uang. Jadi kelebihan uang gitu orang apa namanya sehingga khawatir bahwa ini sebenarnya nilainya akan jatuh gitu ya. Jadi orang mencari apalagi udah ada globalisasi, ada teknologi ya yang memungkinkan lebih katanya lebih aman dan lain-lain sehingga orang itu kripto aset gitu. Nah, tapi sebetulnya yang underlying kripto aset itu teknologinya, apa yang disebut blockchain gitu. Nah, ada baiknya kamu juga belajar.
gitu ya. Jadi ya ini nih akibat kelangkaan dan lain-lain, tapi coba ke depannya akan seperti apa ya. Ada yang bilang bahwa seperti Bitcoin itu apakah bakal jadi uang, apa just another digital gold ya. Kemudian bagaimana nanti adopsinya, katanya untuk processing transaksi itu masih kalah dibandingkan Visa dan Mastercard ya, sehingga orang menduga ini akan digital gold saja ya, jadi karena kelangkaan gitu ya. Tapi katanya ini akan menjadi marak itu ketika berbagai bank sentral di berbagai negara menolak kehadirannya gitu. Orang malah curiga, orang pengen karena ya nanti sesi terpisah lah ya. Jadi Om juga bukan ahli detailnya, makanya Om lihat juga dulu apa nih yang core-nya, misalnya teknologinya, blockchain itu nanti bisa mengurangi intermediasi transaksi lebih cepat, desentralisasi dan lain-lain. A lot of thing. Om juga lagi belajar sekarang ya. Jadi kalau Om nggak tahu, Om bilang nggak tahu, tapi ada baiknya kalau di satu bisnis itu investasi itu utamakan dulu ya. Jadi don't take unnecessary risk. Tadi Om punya kriteria, dana buat pendidikan anak-anak Om udah cukup ya. Kemudian Om buat pensiun juga ada. Habis itu ada yang ya Om punya experience ya, jadi kayak apa Paul Coelho dibilang be brave, take risk, nothing substitute experience. Nah makanya Om juga pengen experience, tapi Om batasin 1% dari total aset Om, kira-kira seperti itu. Iya nih Om. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang kripto ya Om, aku pengen balik lagi nih Om ke pertanyaan awal. Nah, aku sebagai ngewakilin teman-teman nih yang masih belum mulai masuk ke kripto ataupun saham. Kan aku setuju banget nih yang pengen cepet-cepet cuan supaya bisa fire. Sebagai wanita yang bisa fire. Nah, sebenarnya aman gak sih Om kalau misalnya aku mulai masuk ke kripto biar cepet-cepet cuan gitu, biar cepet balik modal. Karena teman-temanku banyak banget nih yang bilang kalau kripto tuh dapat balik modalnya cepet banget, dapat untungnya cepet banget dibandingkan saham. Kayak gitu. Oh iya, memang tahun lalu seperti Bitcoin itu sekitar 70-an ya, indeks saham di negara maju kayak Amerika itu sekitar 23, bursa kita itu 10% gitu ya. Tapi bagi Om itu adalah kita punya capability nggak di sana, dan kita bisa willingness to accept risk nggak. Jadi risknya itu sebetulnya kalau karena Om background statistik, Om bisa hitungkan misalnya standar deviasinya. Jadi standar deviasi kan ada nanti nilai rata-rata, ada standar deviasi. Misalnya di bursa kita aja IHSG ya, kalau Om hitung selama 7 tahun terakhir itu sekitar 14% gitu. Jadi 14%, jadi Monik dan teman-temannya kalau punya 100 juta, kalau sahamnya turun 14 juta ya nilainya gitu, baperan nggak? Kalau baperan ya belum pas di saham, di indeks secara keseluruhan. Nah setahu Om, komoditi seperti Bitcoin itu mungkin double gitu. Ya pernah kan harganya misalnya 50 ribu dolar gitu, kemudian turun dan lain-lain, mau nggak kita terima gitu ya. Kalau untuk long term-nya dan lain-lain boleh, tapi Om mau kasih tahu kenapa tadi Om bilang 1%. Segala sesuatu risiko itu nggak cuma dikontrol dari kita ngerti ini sebetulnya underlying-nya apa sih dan kenapa akan bisa menarik. Tapi dikontrolnya itu dari exposure. Berapa persen kamu punya di total aset kamu gitu. Itu loh. Jadi ini pengalaman Om ya. Jadi aset alokasi itu penting banget. Jangan sampai nanti tiba-tiba kamu butuh liquidity tapi value-nya turun gitu ya. Jadi makanya Om itu kan selalu mengingatkan ada punya aset yang growing ya, ada yang stability, ada yang liquidity gitu ya. Jadi dudukkanlah sebetulnya investasi di saham itu sebagai keseluruhan untuk perencanaan kemakmuran ya. Katanya masa depan itu ada 2 risiko, mati terlalu cepat, kasihan keluarga yang ditinggalkan, itu sebabnya kita butuh asuransi, atau risiko hidup terlalu lama, kasihan keluarga yang membiayai, itu sebabnya kita butuh investasi gitu. Begitu loh. Jadi ada prinsip-prinsipnya yang menurut Om supaya kita tuh selamat. Malah dulu Om ya, Om tuh punya klien gede, perusahaan minyak terbesar di dunia lah ya. Gitu. Dia bilang gini, our business is already risky. We don't like to do the same for our pension fund gitu. Waktu dia lihat bagaimana Om ngelola dan lain-lain ya, walaupun hasilnya bagus ya, you take so much risk gitu kan, makanya dia sampaikan gitu ya. Ya, I think the first rule in investment it's not making money, but not losing money, dia bilang. Gitu loh. Ya.
Bukan making money, tapi habis itu kita expose macam-macam gitu. Yang pertama kita cermat dulu. Bukan berarti kita ini loh. Kita itu nantinya tuh don't take unnecessary risk gitu. Ya kalau pernah kamu belajar gaple gitu, kalau kamu punya balap 6, jangan berani-berani ngajak gaple gitu kan, itu angka yang paling gede ya. Jadi ya belajarlah pemahaman risiko yang detailnya itu yang selama 25 tahun Om belajar. Jadi ya gimana kita itu bisa selamat. Di sosial media tuh kan seperti Tante Joyce bilang, banyak orang wah sehari dia dapat 2,5 M dan lain-lain. Itu di belakangnya yang banyak yang meratap loh itu. Ya, kalau semuanya kayak dia kan namanya trading itu kan zero sum game. Ada yang untung, ada yang rugi gitu. Yang rugi nggak pernah posting, yang rugi kecil-kecil gitu. Gitu loh, ya, Monik. Nah, Om, kan tadi kita udah ngomong investasi nih, Om. Ada juga tadi ngomong aset alokasi. Nah, sebelum kita memulai investasi dan juga mulai mengatur aset alokasi kita, pasti kita butuh mengatur alokasi budget juga kan ya, Om? Yang biasanya kita tuh kenal dengan yang sistem 50-30-20 ya, Om. Apa tuh? Itu tepat nggak sih, Om, buat anak-anak muda? 50 apa istilahnya? Oh ya ini ya, itu berapa konsumsi, berapa investasi dan lain-lain. Mungkin Om agak beda ya. Jadi ada yang istilahnya aturan growing asset 100 dikurang umur misalnya. Ya, jadi growing asset itu bisa di talenta, bisa di properti, bisa di saham misalnya ya. Karena tadi kalau Om itu biasanya gini, start from the end. Jadi kalau misalnya kalau suatu saat kamu misalnya udah berkeluarga, pengen anaknya sekolah di luar negeri, kan anak sekolah kan tadi Om bilang kan ada tabur tuai. Nah, masa tuainya misalnya seperti kasus anak Om ya, misalnya yang Irfan atau ya, itu dia sekolah di Belanda misalnya itu 4 tahun. Itu masa tuainya, itu berapa? Jadi misalnya dia setiap tahun itu butuh 11.000 euro kali kurs ya, kali 4 tahun. Dapat angkanya kan? Nah, waktu itu dia waktu Om nyiapin kuliah dia tuh berapa? Gitu. Dari situ sebetulnya Om pikirkan cari aset yang tumbuhnya berapa dan lain-lain. Om installment plan ngikutin David Bach misalnya. Ya. Jadi kadang-kadang ukuran yang 40 dan lain-lain itu tidak start dari target. Kalau Om tuh selalu start dari target, gitu loh. Dan Om juga pilih nanti, karena setelah kita menentukan target, kita harus kenal makroekonomi sekarang siklusnya lagi berpihak kemana, ke saham kah, kalau saham nanti ke komoditi kah, atau dia misalnya ke properti misalnya ya, gitu. Nah kita berada di sana gitu ya. Nah, tadi Om lebih suka silakan googling deh 100 minus your age gitu ya. Nah, tadi Om bilang properti, wah itu kan gede, ya kan pakai KPR. Nah, nanti ada rule yang lain. Jangan sampai biaya cicilan bayar KPR itu melebihi 30% dari gaji gitu. Ya, itu caranya. Jadi Om berangkat dari start begin from the end, targetnya berapa, itu kira-kira harus installment berapa gitu ya, sesuai dengan aset alokasi yang selaras dengan siklus makroekonomi ya, tapi juga jangan sampai sebetulnya cicilan kita kegedean gitu. Ya, kalau kegedean nanti wah berat lagi ya gitu. Jadi Om bilang tadi cicilan buat KPR itu jangan melebihi 30% dari gaji, dan nanti berusaha KPR-nya itu ya asetnya itu menghasilkan. Ini ada Robert Kiyosaki bilang aset hanya disebut aset kalau ngasilin cash flow. Nah, kenapa properti ini menarik? Properti itu ya misalnya ya nanti Monik kalau udah kerja dan lain-lain dan kerja kamu bagus ya, yang kamu akan nikmati itu dua, Monik. Pertama, rasio cicilan KPR tadi terhadap gaji kamu itu makin turun. Sementara kamu lihat harga asetnya naik. Apalagi kalau asetnya itu ternyata bisa bagaimana caranya ngasilin cash flow. Cash flow-nya malah buat memperingan cicilan. Gitu loh. Itu yang Om lakukan sih, ya Monik. Nah, tadi aku setuju banget tuh Om. Om ngomong apa yang kamu tabur, apa yang kamu tua ya Om. Iya. Nah, aku mau ceritain nih Om kasus teman aku. Jadi dia tabur, dia naruh duit di Sukton, Forex Robot. Nah, harusnya dia tuai, tapi karena scam nih Om Suktonnya, dia kabur Om duitnya. Jadi duitnya sekarang hilang. Nah,
menurut Om tanggapan yang harus dilakukan sama temen aku gimana nih Om? Om juga punya teman baik ya, bahkan dia itu ditawarin teman gerejanya misalnya ya gitu. Apa misalnya juga di yang Muslim itu kan ada yang pemuka agama dan lain-lain. Kalau menurut Om, kalau urusan uang itu ada satu rule. Never trust too good to be to return. Itu satu. Ya, never trust too good to be to return. Kemudian masalah investasi itu bukan cuma bisa masuk, bisa keluar nggak? Gitu, gampang nggak jadi. Nah, kalau nggak itu hati-hati ya. Apa ya? Kalau too good to be to return, kemudian juga nggak bisa kamu ambil gampang, itu biasanya nyangkut gitu. Ya, mudah-mudahan ini jadi pengalaman yang berharga sih. Ya, katanya 5% sebulan dan lain-lain. Wah, itu kegedean. Itu apa coba sekarang dengan ekonomi yang belum bergerak dan lain-lain kan itu pasti. Jadi untuk investasi itu jangan kita terpesona dengan yang nawarin ya. Teman Om itu ratusan juta dia dapat. Ya pertamanya saya dapat, habis itu dia kabur kalau nggak salah dari Inggris atau apa yang itu ya. Gitu. Jadi dia tapi di situ dia sharing session sama juga angkatan Om dan lain-lain untuk hati-hati gitu. Ya itulah, investasi itu bukan make money loh, tapi fokus not losing money. Seperti kita nanam pohon, kita tuh lihat buahnya. Karena kalau yang untungnya gede itu adalah ya ketika pohonnya itu dijual gitu. Ya, kita tuh pengennya buahnya. Pikirkan, coba ini perlu ada itulah mungkin ya riset ya, mind riset gitu paradigmanya. Bagi Om itu yang pertama ini dulu, banyak kok aset-aset yang sifatnya overlook ya, itu bagus. Ada perusahaan tambang batu bara misalnya, dia punya cash 5 triliun. Ada perusahaan logistik misalnya ketika ada kelangkaan kontainer, dia tuh gede loh duitnya ya. Dan Om lihat dia bagaimana kinerja dia 1 triwulan, itu udah ngalahin, udah lebih dari proyeksi dia 1 tahun gitu ya. Kenapa nggak invest di, ya kita lihat big story-nya itu apa loh ya Monik gitu. Gitu Monik. Nah oke Om. Untuk pertanyaan terakhir nih Om, aku ada penasaran ya Om. Untuk menyimpulkan juga keseluruhan koin hari ini. Aku mau nanya nih Om, sebenarnya tuh yang tepat buat anak milenial tuh masuk ke pasar apa sih Om? Tadi untuk menjawab pertanyaan yang awal ya Om. Karena kadang aku pun masih bingung mau mulai dari mana nih Om. Oke, jadi selain tadi ya kenapa kenalan sama Om di pasar modal, Om ngelihat ada opportunity karena hanya 4% tenaga kerja itu ada di sektor keuangan, dan ke depan kita globalisasi dan lain-lain, kenapa nggak berpikir bisa satu sisi berkarir ya supaya kita juga paham investment proses kayak apa. Nah, bagi kalian yang punya uang atau mengelola uang keluarga dan lain-lain kan juga bisa ke pasar modal misalnya. Kenapa? Karena kalau uang keluarga misalnya, wah sektornya lagi nggak bagus. Di pasar modal itu ada yang hebatnya itu bisa rotasi. Misalnya kalau sekarang nih buka katakanlah toko misalnya ya, toko emas misalnya ya, mahasiswa Om ada yang buka toko emas itu ya. Itu kan boleh dibilang ada siklusnya. Emas tuh tiba-tiba kurang bagus bisnisnya dan lain, dia punya uang nggak bisa dikembangkan. Nah kalau di pasar modal tuh ada, wah ke depan bagus ya sektor energi, kita bisa invest. Jadi uang tadi bisa kita lihat ada opportunity-nya, tapi mesti kenal nih pasar modal tuh ada kadang-kadang kecepatan naiknya, ada kecepatan turunnya ya. Perlu juga kita belajar fundamentalnya nanti di situ. Jadi bisa selamat. Jadi saran Om, ada baiknya paradigmanya adalah investasi. Ya, bukan trading. Trading boleh aja Om melakukan trading. Om itu bukan menggunakan trading istilahnya. Om menggunakan rebalancing. Ya, jadi frekuensinya mungkin nggak ya ngapain gitu. Kita kira beli yang murah gitu, persis seperti beli rumah. Om pernah beli tanah ya, itu mungkin sekitar 19 tahun yang lalu gitu. Nah, sekarang harganya baru bagus gitu ya. Gitu. Jadi kecepatan orang mungkin diintroduksi itu trading itu godaan yang ya harus ada baiknya dicerna ya. Jadi saran Om adalah, apalagi nih kita pernah mengalami krisis dan lain-lain, dan kalau seperti Om belajar krisis ya seperti apa sehingga Om bisa punya inspirasi story of yourself gitu ya. Jadi kadang-kadang waktu krisis itu that's the best time to make money loh. Karena waktu itu orang panik ya, padahal sebetulnya kita relatif baik-baik aja karena penduduk kita muda,
utang kita sebetulnya sebagai negara nggak kelewatan kayak sejumlah negara lain ya, juga administrasi kita bagus, punya natural resources. Indonesia bagus nih, tinggal kita coba lihat pengelolaan negaranya. Rupiah itu gampang keok nggak? Karena semua orang itu suka Indonesia kecuali kalau investor asing itu di rupiahnya. Jadi nanti Monik sama teman-teman belajar dong. Ini risiko pelemahan rupiah yang jadi momok investor asing ini kayak apa gitu ya. Jadi saya sih ke Monik dan teman-teman definitely saya bilang saham. Karena kalian masih muda tapi bisa nerima volatility itu, tahu ya angkanya itu berapa, dan bisalah you can consider to accept volatility for the sake of your future prosperity. Itu yang penutup dari Om. Oke, Om. Thank you, Om. Nah, aku ternyata ada satu pertanyaan lagi nih, Om. Temanku Ya, silakan. Ya, satu pertanyaan lagi. Tadi kan ngomong-ngomong kalau sebenarnya kita harusnya masuk ke saham. Om saranin buat muda gitu ya, Om. Nah, temanku nanya nih, Om. Apakah kalau misalnya saham itu kita lebih baik invest di blue chip atau yang lagi sedang tren ya, Om? Supaya lebih efisien nih, Om, cash flow-nya. Pertama, bukan invest yang di blue chip. Bukan. Investlah yang di undervalued. Gitu. Jadi investasi itu bukan di labelingnya. Kalau blue chip itu oke, mungkin dia liquid dan lain-lain, itu satu konsideran. Tapi kalau dia overvalued, gitu. Atau misalnya small cap, kamu lihat dia make money, marginnya bagus, cashnya ada, bukan cuma beli story loh, show me the money. Dia punya cash nggak? Yang buat bayar kita dividen, yang buat bayar dia ngegedein capex gitu kan. Jadi maksudnya tumbuh. Kamu small cap itu istilahnya growing stock gitu. Ya, dan quality manajemennya kayak apa gitu ya. Jadi dikotomi big cap itu ya, walaupun ada big cap itu adalah ketika kamu meyakini investor asing akan masuk, belilah big cap. Karena investor asing itu melihat juga liquidity. Nah, small cap itu dia beli tapi tiba-tiba dia nggak bisa keluar gitu. Hotel California you can get in but you cannot get out gitu ya. Ada beberapa konsiderannya, tapi yang paling utama itu investasi, itulah beli invest yang di undervalued asset ya, jual yang overvalued. Kalau kamu punya pacar kamu overvalued, consider buat ganti gitu yang lebih undervalued. Kira-kira gitu, Monik. Oke, Om, udah ngerti aku. Thank you banget ya, Om, atas insight-insight dan saran yang udah Om kasih ke aku nih hari ini. Bener-bener bermanfaat banget buat aku ke depannya. Om tunggu sesi lanjutan dengan kamu karena Om happy banget, itu pertanyaan generasi kamu banget, dan Om happy kalau bisa memberikan pencerahan tanpa menggerahkan, kira-kira gitu. Ya, Monik, terima kasih ya. Thank you banyak ya, Om.